dalilnya surat 39 Az-Zumar ayat 53. Ayat ini Rasulullah SAW mendapatkan perintah Allah Ta'ala untuk menyampaikan kepada para hambanya Allah untuk tidak berputus asa. Siapapun yang punya masa lalu buruk, jangankan mengolok-olok Allah, jangankan mengolok-olok Rasul, dia menyekutukan Allah sekalipun. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah ampuni dosa semuanya tanpa terkecuali. Maka taubatnya orang yang olok-olok akan Allah dan Rasulnya, taubatnya sah dan diterima selama taubatnya taubatan nasuha. Baik. Lanjut masuk di ayat yang ke 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Ayat 31 yang artinya alam yarau, apakah mereka tidak melihat, apakah mereka tidak memperhatikan. Kata yarau dari kata ro'a, artinya melihat dengan kedua mata. Apakah mereka tidak memperhatikan, melihat kam, berapa banyak ahlakna, telah kami binasakan. Ini bentuk kata kerja lampau. Allah sampaikan, apakah mereka tidak memperhatikan, tidak melihat sudah berapa banyak yang kami binasakan qablahum, sebelum mereka, minal qurun. Al-qurun bentuk jamak, tunggalnya qarnun, jamaknya qurunun. Bukankah mereka, apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyak telah kami binasakan, kata Allah, generasi sebelum mereka. Annahum, bahwasanya mereka, ilaihim, kepada mereka, la yarji'un, mereka tidak kembali. Karena enggak ada orang yang kembali sesudah dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Makanya sebelum dibinasakan, ibadah yang benar. Sebelum diwafatkan, ibadah yang benar. Kalau sudah wafat gak bisa ibadah. Lulaya tak usah gunakan kata itu. Sebelum wafat, ibadah yang benar. Kalau sudah wafat gak bisa ibadah, baca Quran gak bisa, dengerin Quran gak bisa. Makanya jangan bacain Quran orang sudah meninggal, karena gak dengar. Gitu. Mumpung belum wafat, ibadah yang benar, karena perintah Allah begitu. Saya gak boleh ngarang loh dakwah. Sebelum wafat, ibadah yang benar. Sebelum diwafatkan, saya mau menggunakan kata dibinasakan gak elok, karena kata binasa itu untuk mereka yang menentang Allah. Sebelum diwafatkan, ibadah yang benar. Abi Arjono, tolong dibuka suratnya 15, ayatnya terakhir 99. Silahkan.
diulang dan beribadahlah atau beribadahlah Tuhanmu sampai yakin saja datang kepadamu. Ini dalilnya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah engkau Muhammad kepada Tuhanmu hingga yakin kematian datang kepada kamu. Jadi manfaatkan hidup untuk kerja, kerjanya dengan Allah, gak akan dirugikan, gak akan pernah dirugikan oleh Allah kalau kerjanya dengan Allah. Itu sudah pasti. Kalau kerja dengan manusia, niatnya bukan karena Allah, dapatnya dari manusia, tapi nggak dapat dari Allah. Itu saja belum tentu dapat dari manusia. Benar, kerja karena manusia ada dua kemungkinan. Kemungkinan imma diberi, wa imma kemungkinan nggak diberi. Kan manusia belum tentu akan memberi sebagaimana maunya kita. Tapi ketika kerja dengan Allah, walaupun esensinya kerja dengan manusia, Allah akan ngasih gitu. Baik. Selanjutnya di dalam penjelasannya adalah ayat tadi adalah kata penulis kita, yakni disampaikan untuk ahlu Makkah, yaitu penduduk Mekah yang ketika diberikan dakwah oleh Rasul mereka menolaknya. Maka kemudian tadi Allah sampaikan, tidak hanya maaf orang-orang sebelum kamu, mereka telah dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Ana tunjukkan beberapa kaum yang dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Yang pertama, suratnya 29 ayatnya 14. Ini soal Nabi Nuh. Silahkan. Surat 29 ayatnya 14. Monggo Abi Arjana. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Kemudian mereka dilanda banjir besar, sedangkan mereka adalah orang-orang yang zalim. Terima kasih. Ini cerita Nabi Nuh, tapi saya tambahkan satu lah. Masih cerita Nabi Nuh dan kawan-kawannya para rasul yang umatnya membangkang. Suratnya 29 sama, ayatnya 40. Silahkan. Maka masing-masing mereka itu kami azab karena dosa-dosanya. Di antara mereka ada yang kami limpahkan kepadanya hujan batu kerikil, ada yang ditimpa suara keras yang mundur, ada yang kami kenalkan ke dalam bumi, dan ada pula yang kami tenggelamkan. Allah sama sekali tidak mendolimi mereka, akan tetapi mereka lah yang mendolimi diri mereka sendiri. Ini ayat 40 surat 29. Di dalam ayat itu, ibu dan bapak para tamu Allah, ada 4 umatnya Nabi yang Allah Ta'ala binasakan karena pembangkangan, karena mereka mengolok-olok, karena mereka tidak menerima. Pertama, didatangkan hujan batu kerikil, umatnya Nabi Lut alaihi salam. Pasti tingkah lakunya adalah ketika suka sesama jenis. Di negeri antah berantah ramai dibicarakan. Tidak hanya yang menolak, bahkan yang setuju dengan cinta sesama jenis. Walaupun regulasinya di Indonesia tidak mengatur, dia datang ke luar negeri untuk mendapatkan pengakuan, tetapi terkadang mereka
terang-terangan mereka datang ke luar negeri, mereka datang di negeri antah berantah, mereka terang-terangan untuk melakukan suka sesama jenis, dan banyak, tidak sedikit. Ya tinggal menunggu saja, tinggal menunggu saatnya Allah akan binasakan. Cuman kan masalahnya ketika Allah membinasakan, bukan hanya mereka yang binasa, orang yang taat, orang yang baik, orang yang ahli ibadah, orang yang ahli sujud, mereka juga kena. Itu masalahnya. Kalau hanya mereka saja tidak masalah, monggo-monggo saja. Tapi kan sunatullah berlakunya bukan untuk mereka. Saya ulang, sunatullah itu berlaku bukan hanya untuk mereka. Baik, sebelum saya tunjukkan ayat yang lain. Nomor 1 tadi umatnya Nabi Lut karena suka sesama jenis. Nomor 2 umatnya Nabi Soleh. Nomor 3 umatnya Nabi Musa. Nomor 4 umatnya Nabi Nuh. Mereka yang membangkang itu mereka Allah Ta'ala binasakan. Yang menjadi masalahnya yang menjadi perhatian masalahnya, Allah binasakan tidak hanya mereka. Yang baik, yang taat, ahli ibadah, ahli sujud kena juga, Jadi perasaan kita lagi. Perasaan orang yang ahli ibadah juga kesel. Kenapa enggak mereka aja Allah? Kenapa kita ikut-ikutan kena, kan gitu. Tapi Allah menyampaikan demikian. Dalilnya mana? Surat 8 ayatnya 25. Abi Arsono, surat 8 ayatnya 25, surat Al-Anfal. Takutlah kamu, peliharalah dirimu, gitu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim, tidak menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya. Ini bukan nanti di akhirat, ini di dunia. Allah tadi sampaikan, pelihara dirimu, hai orang-orang yang mukmin. Ketahuilah siksanya Allah di dunia tidak hanya menimpa orang yang khusus zalim, orang yang baik juga kena, gitu. Dalam ayat ini ada penjelasan, yaitu seorang istrinya Rasul yang namanya Ummu Salamah radhiyallahu taala anha itu nanya sama Rasul. Ummu Salamah, Rasul, bukankah di antara mereka ada orang-orang yang saleh? Apa kata Rasul? Iya, mereka kena. Wa kaifa yasna'u ulaika, lalu sikap mereka seperti apa Rasul? Yusibuhum ma asaban nas, mereka kena sebagaimana orang lain kena. Gitu kata Rasul. Awalnya Ummu nanya, ama fihim unasun salihun, bukankah di tengah mereka ada orang-orang yang soleh Rasul? Iya, kena mereka. Benar. Kaifa yasna'u ulaik, bagaimana kemudian yang mereka terjadi Rasul? Yusibuhum ma asaban nas, mereka kena sebagaimana orang lain kena. Tetapi kata Rasul, summa yasiruna ila maghfiratin minallahi ta'ala wa ridwan, kelak mereka di akhirat akan mendapatkan ampunan dan ridhonya Allah. Kelak hidup di akhirat, ning dunyane padha klengere. Di dunianya sama kelengernya, di dunianya sama nestapanya. Yang membedakan nanti di akhirat. Kan kalau kita boleh milih kan mendingan gak kena, kan gitu. Ya kalau bisa sih gak kena. Waktu paceklik kalau bisa kita juga gak kena paceklik, kan gitu. Baik. Jadi kesimpulannya ayat yang ke apa tadi 31, Annallaha bayyana fi hadhil ayat, Allah Ta'ala menjelaskan terkait ayat 31 tadi
adalah yuqarriru bihi haula'il mukadzibin bi annahu ahlaka katsiran minal umamis sabiqah. Dengan ayat 31 tadi Allah Ta'ala menjelaskan bahwa mereka orang-orang yang mendustakan Allah dan para rasulnya, annahu ahlaka katsiran minal umamis sabiqah, Allah telah binasakan umat-umat terdahulu karena mereka mendustakan Allah Ta'ala dan rasulnya, para rasulnya. Kemudian wa anna haula'il muhlikin la yarji'una ila haula'il mukadzibin. Mereka ketika sudah dibinasakan, mereka enggak akan bisa kembali lagi. Mereka yang sudah wafat enggak akan kembali lagi. Makanya enggak usah takut pocong, enggak ono pocong. Kuntil anak, kuntil mbak, kuntil bapak, kuntil kakek enggak ono iku. Itu kan halusinasi kita aja. Ada datang gitu kan. Ditambah jenengan nontonnya dua dunia. Nontonnya acara TV apa? Dua dunia. Wah, itu terbawa dalam tidur. Keluar rumah mau gembok apa pagar, lihat kanan kiri, takut ada dua dunia, kan ngeri jadinya. Kan? Tadi, oleh karenanya tadi Allah minta kepada kita untuk segala sesuatu itu kita jadikan pelajaran. Kita mengambil ibrah lah. Yuk, fawaidnya ayat 31 semuanya. Faedah-faedah ayat 31 yang pertama, takrirul mukadzibin annahu ahlaka man sabaqahu. Ayat tadi berbicara tentang ketetapan dari Allah Ta'ala untuk mereka orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya, di mana Allah Ta'ala membinasakan mereka, termasuk orang-orang umat-umat sebelum telah dibinasakan. Tadi ayatnya sudah dibaca oleh Biarjono. Di antaranya surat 29 ayatnya 40 tadi. Baik. Atau di surat yang lain. Saya minta tolong ke Biarjono. Suratnya 9 ayatnya 70. Minta tolong coba. Ini kaum yang dibinasakan. Surat 9 ayatnya 70. Nabi siapa itu? Saya enggak tahu tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah tidak sampai kepada mereka berita tentang orang-orang yang sebelum mereka, yaitu kaum Nuh? Apa kaum? Kaum Nuh. Ya, terus Ad, Samud, kaum Ibrahim, penduduk Madian dan penduduk negeri-negeri yang telah musnah. Telah datang kepada mereka rasul-rasul yang membawa bukti-bukti yang benar. Allah tidak menzalimi mereka, tapi mereka lah yang menzalimi diri mereka sendiri. sekarang ini contoh tadi, semua yang membangkang sudah Allah Ta'ala binasakan. Baik, yang kedua, annahu yajibu 'alal insani ayyam dura wa ya'tabira bihaitsu idza nadara fi awaqibin nas ittakhadha min dzalika ibrah. Wajib atas manusia, kalau ngerti kan ngono. Wajib atas manusia untuk selalu mengamati, untuk selalu memperhatikan, untuk selalu mengambil pelajaran. Ketika dimanapun dia berada, dia melihat akibat dari orang yang Allah Ta'ala
dibinasakan maupun akibat dari orang yang Allah berikan karunia. Hendaknya setiap manusia itu memperhatikan akan akibat dari manusia, baik yang orang itu taat maupun yang tidak taat. Untuk contoh, ini jalur di servis saja di jenengan. Ini saya ulang. Jadi setiap kejadian mestinya jadi pelajaran. Setiap kejadian mestinya jadi pelajaran. Pelajarannya apa? Monggo Abi Arjono dibuka surat 9 ayatnya 126. Ya. Ya. Dan tidaklah mereka orang-orang munafik membenarkan bahwa mereka diuji sekali atau dua kali setiap tahun. Namun mereka tidak juga bertobat dan tidak pula mengambil pelajaran. Makasih. Itu untuk penutup majelis kita muhadharah pada pagi ini. Surat 9 ayat yang ke 126. Apakah mereka tidak memperhatikan Allah telah menguji manusia setahun itu bisa berkali-kali, bisa sekali, bisa dua kali, terserah yang menguji lah. Tetapi orang yang diuji, satu akan mengambil pelajaran, yang kedua bertobat. Ayatnya itu, ayat ini untuk munafik. Anak ulang, ayat ini untuk kaum munafik. Karena munafik itu ketika mendapatkan maaf, peringatan dari Allah, mereka tidak mengambil pelajaran, tidak mengambilnya dengan dua hal, yaitu tidak bertobat, dua tidak mengambil pelajaran. Itu munafik. Mukmin mestinya menyelisihi dari munafik, yaitu keadaan kejadian dia akan jadikan untuk pelajaran. Yang kedua, dia bertaubat. Ini loh. Jadi masyarakat antah berantah enggak boleh gumedi. Masyarakat antah berantah enggak boleh sombong. Masyarakat antah berantah enggak boleh jumowo. Enggak. Mesti harus tadi menjadikan setiap kejadian yang ada sebagai pelajaran. Yang kedua, mesti bertaubat. Itu. Baik, terima kasih. Yang mau tanya silakan. Falyatafadhal. Kalau ada pertanyaan silakan. Yuk. Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dikatakan bahwa dunia adalah darul imtihan. Dunia itu adalah negeri imtihan, negeri ujian. Dunia adalah darul bala. Dunia itu adalah negerinya bala, musibah. Dan musibah yang datang tentu adalah sesuai dengan apa yang akan diberikan oleh sang pemberi ujian. Bisa sekali, bisa dua kali, bisa berkali-kali. Tadi pertanyaan, apa itu sunatullah? Iya. Tetapi orang munafik tidak menjadikan itu sebagai pelajaran dan mereka tidak bertaubat. Ujian bentuknya dua. Umi yang bertanya, ujian bentuknya dua. Mari Abi Harjono untuk dibaca. Nanti biar Umi jangan lepas dulu. Suratnya 21. Sudah ketemu? Ayatnya 35. Silakan. Setiap yang bernyawa, silakan. Surat 21 ayat 35. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Sekarang ini adalah bicara tentang ujian. Dunia negerinya imtihan, ujian. Dunia negerinya bala. Tapi bicara tentang ujian, tidak selamanya ujian bentuknya tidak baik. Tadi yang kita bahas, qadarullah, bicara mereka yang karena mendustakan mendapatkan dampak yang tidak baik. Ayat 31, Allah binasakan mereka. Tetapi ada kalanya ujian itu baik. Untuk siapa? Orang mukmin, agar mengambil pelajaran. Kalau ujian itu berupa kebaikan, tapi ternyata dia tidak cerdas menyikapinya, tidak cerdas, maka Allah akan berikan pula dia nanti azabnya sekonyong-konyong. Bahasanya orang Jawa, tiba-tiba, mak bedunduk, ucuk-ucuk, gitu. Kenapa? Karena lalai. Dikasih kenikmatan, dikasih yang bagus, dikasih yang enak, tapi lalai. Maka tadi tiba-tiba gitu. Suratnya 6, ayatnya 46. Silakan, monggo. Takutnya salah, jangan ditulis dulu. Falamma nasu ma dzukiru. Ayat berapa tuh? Salah ya? Salah ya? Oh, ayat 44, bukan 46, salah, kurangi 2 lah. Salah sidik yo. Surat Al-An'am ayat 44. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka, sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Makanya jadikan pelajaran. Ada orang yang dia secara kehidupan dunia, dia nyaman hidupnya pokoknya lah, mewah, nyaman, tiba-tiba hilang lenyap dengan mendadak. Jadikan pelajaran. Itu loh ayatnya tadi. Tatkala mereka melupakan peringatan Allah dan mereka dikasih limpahan materi,
Kata Allah, kami siksa mereka dengan tiba-tiba gitu, sekonyong-konyong. Bahasa Arab